doaangkeun ka para ibu, para bapak, para kanca sadaya nu biasa kebaktian di dieu di Wihara Mahabrahma di Pulau Gelis, Simkuring, oge urang Bogor. kelahiran Bogor keneh. Jadi sanes hapunten ieu. Tur nuhun. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ada dua hal yang menjadi penjaga dunia, yaitu yang menjaga supaya dunia ini tidak menjadi kacau balau. Apa kedua hal itu? Kedua hal itu adalah rasa malu dan rasa takut. Rasa malu menjaga kita dari melakukan hal-hal yang di luar batas, dari hal-hal yang memalukan, ya, memalukan. Misalnya, kita tidak mau mengambil barang orang lain karena kita merasa malu, dan kita juga tidak mau berbohong karena kalau ketahuan kita bohong nanti kita menjadi malu. Demikian juga dengan rasa takut. Rasa takut ini adalah perasaan yang dari luar. Kita menjadi takut karena bukan dari dalam, tetapi dari luar. Misalnya, kita takut untuk melakukan kejahatan karena kalau kita jahat nanti kita akan dihukum. Pihak luar akan menghukum kita. Ya. Kita juga takut misalnya mabuk-mabukan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya karena ada sanksi yang akan diterapkan oleh pihak luar, dunia luar kepada kita. Nah, jadi rasa malu dan rasa takut ini menjaga tatanan kehidupan masyarakat sehingga tetap menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang teratur. Ya. Tapi meskipun demikian, rasa malu dan rasa takut ini tidak boleh berlebihan. Misalnya kalau kita terlalu malu, maka cek urang Sunda mah disebut dusun si eta mah. Ya, atau kalau kita di orang sekarang mungkin bilangnya kuper, ya, karena selalu apa-apa malu. Dan sebaliknya juga kalau kita terlalu takut, maka kita akan menjadi pengecut dan apa-apa tidak berani, apa-apa kesana kesini takut, itu juga akan menghambat kemajuan kita. Sebaliknya, kalau rasa malu ini tidak ada, ya, maka kita juga akan disebut tidak tahu malu, ya, tenyahok ka era cenah. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa berada di rel yang baik? Seberapa pasnya kita itu harus malu dan seberapa pasnya kita itu harus takut. Dalam hal ini, Buddha memberikan tuntunan kepada kita.
yaitu kita hendaknya malu untuk berbuat yang tidak baik. Jadi kita melihat, misalnya kita malu melakukan kekerasan, maka kita akan menghindari misalnya keributan, apalagi pembunuhan. Nah, ini diberikan pedoman bagi kita di dalam Pancasila Buddhis, yaitu sila yang pertama, supaya kita itu tidak melakukan pembunuhan. Sila yang kedua adalah tidak melakukan pencurian. Cek urang Sunda mah, mipit kudu amit, ngalak kudu menta. Artinya, walaupun hanya sedikit, tetapi kalau kita mengambil barang orang lain, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Sila yang kedua, yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma susila kemasyarakatan. Nah, ini juga kita harus malu untuk melakukannya. Makanya diberikan sila yang ketiga ini. Sila yang keempat tadi sudah pernah saya singgung, yaitu bohong itu cepat atau lambat nanti ketahuan. Dan kalau ketahuan, kita akan malu. Makanya malulah untuk berbohong. Ya. Dan yang kelima, tentu kalau kita mabuk-mabukan, kita kehilangan kesadaran, kita bisa melakukan hal-hal yang kalau di dalam kehidupan normal kita akan malu melakukannya. Nah, itulah kita diberikan sila yang kelima, yaitu supaya menghindari mabuk, menghindari minum-minuman keras yang menghilangkan kesadaran, yang menyebabkan ketagihan, yang menyebabkan mabuk. Mengenai takut, patokannya adalah kita itu harus takut terhadap akibatnya. Jadi bedanya antara malu dengan takut itu adalah seperti tadi saya katakan pada awal, adalah malu itu dari dalam. Yang menahan sendiri, kita gak mau karena malu. Ya, sebaliknya takut itu dari luar. Artinya kalau kamu melakukan akan ada akibatnya. Nah, inilah takut, kita harus takut akan akibatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar. Ya. Sebagai manusia kita tentulah mempunyai rasa takut. Cuma jangan sampai rasa takut itu berlebihan sehingga mengganggu ketenangan kehidupan kita. Apa sebabnya kita merasa takut? Kita merasa bahwa ada ancaman terhadap kehidupan kita. Itulah yang menyebabkan kita merasa takut. Jadi bagaimana caranya kita untuk menghindari rasa takut itu, mengalahkan rasa takut itu? Tak lain tak bukan, ibu-ibu, bapak-bapak, hendaklah kita mengembangkan cinta kasih. Karena dengan kita itu mengasihi semua, mengasihi setiap bentuk kehidupan, maka kita akan bisa merasa aman. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian
sering membaca Parita Karania Metasutta. Parita yang mengembangkan cinta kasih ini sangat luar biasa. Cinta kasih dalam bait ke-7 disebutkan adalah seperti seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya, bahkan sampai rela mengorbankan nyawanya sendiri. Demikianlah seperti itu juga kita harus mengembangkan cinta kasih ini kepada semua makhluk. Saya akan bacakan, tapi jangan diketawain ya, karena saya juga baru belajar. Salah. Siga indung nungak kandung nyaah ka anak ngan hiji kajen ngorbankeun hirupna. Mugi kitu warga-wargi kasadaya nugu melak rasa welas asih. Cukup sekian dulu aja ya, jangan panjang-panjang, belum hafal. Nah, ya dengan kita membacakan Karania Metasutta ini, kita bisa merasakan pancaran cinta kasih kepada seluruh makhluk. Inilah yang harus kita kembangkan. Sekian dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan lain waktu kita ada kesempatan untuk bertemu muka secara langsung, tidak secara jarak jauh seperti sekarang ini ya, supaya kita bisa membahas segala sesuatunya secara lebih baik, secara lebih seksama ya. Saya ucapkan semoga Anda semua mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan ya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Bilih aya kalepatan, hapunten neda pangapura. Rahayu, rahayu.